Ya, selamat pagi menjelang siang. 10 MIPA 3, 4, dan 5. Soal ini hampir sama dengan soal streaming minggu kemarin. Ya, hanya berbeda di gaya tariknya. Kalau kemarin gaya tariknya itu lurus, sekarang ada kemiringannya. Sebuah balok kayu 10,4 kg diletakkan di atas lantai kasar yang memiliki koefisien gesekan 0,4 dan 0,2. Balok itu ditarik dengan gaya miring ke atas 37 derajat terhadap arah horizontal. Tentukan besar gaya gesekan dan percepatan balok jika besar gaya tariknya. Yang pertama gaya tariknya 30 Newton, yang kedua 40 Newton, dan yang ketiga 50 Newton. Harus kita gambar dulu. Ya, ini kasar. Gaya tariknya membentuk sudut 37 derajat. Ini kita sebut dengan gaya tarik yang pertama ya, Nak, agar kalian tahu. Ya, di mana gaya tarik yang pertama itu besarnya adalah 30 Newton. Lalu kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja. Ada gaya berat, W di sini, kita sebut W1 lah ya, agar kita tahu perbedaannya. Lalu ada gaya normalnya di sini, kita sebut dengan N1. Ini kondisi pertama ya. Nah, karena lantainya kasar, maka ada gaya gesekannya. Lalu, gaya tariknya, karena membentuk sudut 37 derajat, maka harus kita uraikan. Nah, ini menggambarnya harus benar. Caranya ini kita kotak dulu, seperti ini. Jadi, gaya ini diuraikan terhadap sumbu X, ya, ini, dan di sini diuraikan terhadap sumbu Y. Dari pertemuan yang pertama kemarin, pertemuan untuk soal yang seperti ini, harus kita cari dulu gaya gesek statis maksimumnya dulu. F, S, maksimum ya. Itu sama dengan N, karena di sini gaya normalnya 1, ya kita tulis 1, dikali mu S-nya. Nah, sekarang kita cari dulu N-nya. N itu berada pada sumbu Y, sigma gaya Y sama dengan 0. Ya, yang ke atas positif itu ada N1, lalu ada plus F1Y, lalu ada min W1 sama dengan 0. Jadi N1 sama dengan W1 min F1Y. Nah, F1Y-nya itu cos apa sin? Ya, jadi N1 sama dengan W1 M1 kali G. Nah, ini adalah F1 sin 37. M-nya kita masukkan 10,4 kg kali 10 meter per sekon kuadrat. Ya, di minus F1-nya 10, kayaknya berapa? Oh, 30 ya. Ini kayak pertamanya 30, ya, sin 37. Oke, jadi kita menghasilkan N-nya adalah 104 dikurangi 30 dikali 0,6. Jadi sama dengan 86 Newton. Maka kita masukkan di sini, ya, N1-nya 86 dikali mu S. Mu S adalah mu paling besar. Ya, berarti kali 0,4. Jadi sama dengan 34,4 Newton. Nah, sekarang kita analisa gaya kita, F1-nya kita analisa. F1 dengan F gesekan
statis maksimumnya. Itu lebih besar mana? Jadi F geseknya itu bukan F1 tapi F1X. Jadi ini 30, sini ya nak, 30 cos 37. Jadi 30 dikali 0,8. F1X-nya 24 Newton, gaya gesekan maksimumnya 34,4 Newton. Ya betul, jawabnya adalah 24. Kalau gaya gesekannya bekerja sama dengan 24 Newton, karena benda masih dalam kondisi diam, ini benda diam, percepatannya sama dengan 0. Oke, sekarang kondisi B. Jika gaya tariknya 40 Newton. Ini kita gambar lagi aja. Ini kita kasih F2. Jadi di sini ada W-nya, kasih aja 2. Ini ada N2. Ini ada gaya geseknya. Ini gayanya kita uraikan. Ini F2X. Yang di sini adalah F2Y. S maksimumnya untuk kondisi ini sama. N2 dikali mu S. Kita cari sigma gaya Y-nya sama dengan 0. Yang ke atas adalah N2 dikurangi F2Y dikurangi plus ya, plus dikurangi W2 sama dengan 0. Jadi N2 sama dengan, langsung saja, M2 kali G, ya, minus F2 sin 37. M2-nya 10,4 dikali 10, ya dikurangi, F2-nya adalah 40, 0,6, 104 dikurangi 24, maka sama dengan 80 Newton. Nah, jadi gaya gesekan maksimumnya adalah 80 dikali mu S-nya 0,4, maka sama dengan 32. Kita cari untuk F2X-nya. F2X berarti sama dengan F2 cos 37. Ya. Jadi 40 cos 37 adalah 0,8. F2X-nya sama dengan 32. Lalu kita bandingkan F2X dengan gaya gesekan statis maksimumnya. Lebih besar mana? F2X adalah 32 Newton, gaya statis maksimumnya 32 juga. Jadi ini sama dengan. Nah, kalau kondisi sama dengan seperti ini, maka benda dalam kondisi benda tepat akan bergerak. Nah, kalau benda tepat akan bergerak, maka gaya gesekannya, Fg-nya, itu besarnya 32 Newton, dan A-nya sama dengan masih 0, ya, meter per sekunder kuadrat. Sekarang kondisi 50 Newton, gaya tariknya. Masih kita gambar lagi. Pak, kalau gambarnya satu aja bisa? Bisa, kalau sudah bisa, oke. Ini ada W-nya, ini ada N3. Ini ada gaya gesekannya, penguraian gayanya. Nah, ini mesti kadang sering salahnya di sini ya, gambarnya. Nah, ini ya. Ini berarti F3X, ini F3Y. Jadi kita cari dulu, ini yang kondisi C ya. Fs maksimum untuk kondisi ini berarti N3 dikali mu S. Nah, kita cari dulu sigma gaya Y-nya sama dengan 0. Jadi di sini M3 ditambah F3Y ya, dikurangi W3 sama dengan 0. Jadi N3 sama dengan M3 kali G ya minus F3 sin 37. Jadi 10,4 dikali 10 ini 50, F3-nya sin 37 0,6. 104
dikurangi 50 dikali 0,6, 30, sama dengan 74. Jadi 74 dikali 0,4, 29,6 Newton. F3X-nya, jadi F3 cos 37. Jadi F3-nya adalah 50, cos 37 0,8. 40. Nah, lalu kita analisa F3X-nya dengan Fs maksimum, di mana F3X-nya itu adalah 40 Newton, sedangkan S maksimum adalah 29,6 Newton. Besar mana? Ternyata besar gaya tariknya. Nah, kalau besar gaya tariknya, maka benda dalam kondisi bergerak. Nah, kalau benda dalam kondisi bergerak, maka gaya gesekan yang bekerja adalah gaya gesekan kinetis. Jadi kita mencari Fg-nya sama dengan Fk. Ya. Jadi sama dengan N3 ya, dikali dengan mu K. N3-nya adalah 74, mu K-nya adalah 0,2. Jadi besarnya adalah 14,8 Newton. Jadi gaya gesekannya itu adalah 14,8 Newton. Sedangkan percepatannya kita cari, karena ini bergerak maka kita pakai sigma gaya X sama dengan M kali A. Arah ke kanan itu adalah F2X, arah ke kiri adalah F gesekan kinetis sama dengan M kali A. F3X itu adalah 40, Fk-nya adalah 14,8, masanya adalah 10,4 kali A. Jadi A-nya bisa kita hitung, A-nya sama dengan 2,42 meter per sekon kuadrat. Nah, soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Bala M1 dan M2 masing-masing bermassa 4 kg dan 6 kg. Nah, kita langsung gambar saja ya, Nak. Kita gambar dulu, ini ada M1 dan M2. Ada gesekannya hanya yang atas ini. Kita gambar dulu, ada gaya berat, W1-nya di sini. Ada gaya berat, ingat gaya berat menuju ke pusat ini. Lalu ada gaya normalnya ke sana, N1. Nah, ini gaya normalnya tegak lurus terhadap permukaan N2. Lalu ada gaya gesekan karena ini adalah kasar. Di sini ada tegangan tali karena ini ditarik oleh tali, maka di sini ada T. Nah, untuk yang bidang miring harus kita uraikan dulu. Oke, jadi ini mempunyai arah B di sini, W2 karena ada sudut sini maka sudutnya akan berlaku di sini. Jadi ini adalah W2 sin 30. Ya, sedangkan sini adalah W2 cos 30. Kenapa gambarnya harus benar? Karena gambar itu menentukan kalian mengerjakannya benar apa tidak. Ini massa 1, M1 ini 4 kg, ini 6 kg. Nah, kalau melihat kondisi seperti ini, pastinya ya ini logika kita bergeraknya dari M1 ke M2. Geraknya ini arah percepatannya. Kalau arah percepatan sudah kita tentukan, mudah ya. Lalu kita melihat sistem ini pada arah sumbu X-nya. Sigma gaya X sama dengan M, ini M sistem, M total dikali dengan A. Ya. Kenapa sistem? Karena ada dua beban. Searah dengan gerak benda itu adalah positif. Jadi ini adalah positif di W2 sin 30. W2 sin 30 positif. T-nya berlawanan dengan A jadi negatif. Yang ini searah dengan A jadi positif. Yang ini ada
T gesekan, berlawanan berarti negatif. Sama dengan M-nya adalah M total, jadi M1 ditambah dengan M2 kali A. Besaran-besaran di sini sudah ada semuanya, W2 juga sudah ada. Ya, kalau T-nya bisa kita hilangkan karena positif dan negatif. Sekarang yang belum ada apa? Oh, ternyata Fg-nya belum terkerjakan. Ya, Fg-nya kita lihat. Fg itu adalah sama dengan N1 dikali mu K. Nah, N1 itu bekerja pada benda 1. Ini adalah sigma gaya Y pada benda 1 sama dengan 0. Ke atas N1, ke bawah adalah W1 sama dengan 0. Berarti N1 sama dengan W1. W1-nya berapa? 4 dikali 10. Bisa kita masukkan, W2 adalah 6 dikali 10, sin 30 adalah setengah, M1-nya adalah 4, ditambah 6 kali A. Ini 40 dikali mu-nya. Mu-nya berapa? 0,1. 4. Ya, jadi sini 4 Newton. Oke, jadi ini 30 min 4 sama dengan 10 kali A. Jadi A-nya sama dengan 2,6 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang untuk tegangan talinya. Ya, mau ngambil yang mana? Yang mudah saja, Pak. Yang tidak ada sinkosnya boleh. Jadi melihat sistem yang ada di massa 1. Jadi kita lihat pada sistem massa 1. Ya, ini sigma gaya X-nya sama dengan M1 kali A, karena kita melihatnya pada massa 1. Yang positif adalah T-nya. Yang negatif adalah F geseknya sama dengan M1 kali A. T minus F geseknya adalah 4, M-nya adalah 4, dikali A-nya adalah 2,6. Jadi T-nya sama dengan 14,4. Masih ada soal satu lagi? Ya, soalnya sistemnya seperti ini. Kita lihat dulu sistemnya. Ya, gesekannya pada bidang datar ini. Sekarang kita gambar ya gaya-gaya yang bekerja. Di sini ada W1, sini ada W2. Di massa 1 ada gaya normal. Kenapa? Karena ada permukaan yang menahan benda. Di massa 2 tidak ada gaya normal karena tidak ada penahannya. Di sini ada tegangan tali, ternyata ada 2 yang mengangkat M2. Tegangan tali ini dan sini. Sedangkan di sini ada T di sini. Kenapa ditulisnya sama T-nya? Karena bekerja pada tali yang sama. Tapi nanti kalau misal ada soal yang T-nya bekerja pada tali yang berbeda, harus ditulis berbeda, T1 dan T2. Oke, karena ini ada gesekannya, maka kita tulis ini adalah Fs-nya di sini. Dipastikan karena M2 ini lebih besar, ya maka sistem geraknya seperti ini. Dan ini ke sini. Ini kita sebut dengan A1, ini kita sebut dengan A2. Kenapa harus A1 dan A2? Ingat, sistem ini dilihat gayanya. Di sini bekerjanya pada T cuma 1. Di sini bekerjanya pada T2. Jadi dikatakan bahwa, ya ini penting, bahwa A1 itu akan sama dengan 2A2. Kalau sistem seperti ini, kita harus melihat satu benda dengan satu benda yang lainnya. Kita melihat untuk benda yang pertama. Sigma gaya sama dengan M1 kali A1. T positif minus Fg sama dengan M1 dikali A1. Nah, M1 sudah ada, Fg-nya belum. Nah, Fg-nya harus kita kerjakan terlebih dahulu. Kalau mencari Fg ini, maka kita lihat sigma gaya Y-nya sama dengan 0. N1 minus W1 sama dengan 0. N1 sama dengan W1 sama dengan 3 kali 10. Jadi 30. Jadi Fg-nya berapa? N1 dikali mu K. N1-nya 30, mu K-nya 0,25.
Jadi T minus 7,5 sama dengan M1-nya adalah 3 dikali A1. Jadi T sama dengan 3 kali A1 plus 75. Sekarang kita lihat benda yang kedua. Sigma gaya X sama dengan M2 kali A2. Nah, di sini gaya ke atasnya ada 2 T-nya. Jadi, di sini adalah W2 positif dikurangi 2T. Sama dengan M2 dikali A2. W2 kita masukkan. W2 jadi 4 dikali 10 minus 2T sama dengan 4 dikali A2. Jadi kita dapatkan 2T sama dengan 40 diminus 4 kali A2. Ini dan ini. Lalu kita gabungkan jadi 1. Karena di sini ada T, maka penggabungan benda 1 dan 2. Oke, T-nya kita masukkan di sini. Ya, menggantikan. Maka ini 2 dikali 3A1 ditambah 7,5 ya sama dengan 40 minus 4 kali A2. Nah, terus ini dilihat ini. A1 sama dengan 2A2. Jadi kita bisa menggantikan A1 dengan 2A2. 2 dikali 3 kali 2A2 plus 7,5 sama dengan 40 kurangi 4A2. 3 kali 2, 6. 6 dikali 2, 12A2 ditambah 7,5 kali 2, 15 dengan 40 plus 4A2. Ini kita pindah sebelah sini, jadi 12A2 ditambah 4A2 sama dengan 40 dikurangi 15. Jadi ini 16A2 sama dengan 40 dikurangi 15, 25. Jadi A2-nya sama dengan 25 dibagi 16. 1,56. A2 sudah dapat, jadi tinggal mencari A1. A1 sama dengan 2A2. Jadi sama dengan 3,12. Gaya tegangan tali sistem. Kita bisa lihat soal ini, ya, persamaan ini. Boleh pakai persamaan ini atau persamaan ini. Nanti Pak Aris mencoba ini, kalian bisa mencoba sendiri dengan persamaan ini. Pasti hasilnya sama. Kita pakai yang ini ya. T sama dengan 3 kali A1 ditambah 7,5. 3 kali A1 berapa? 3,12 ditambah 7,5. 16,86 Newton. Ini adalah jawabannya. Sampai di sini pembelajaran kita. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati.